Salam hangat untuk sahabat Glory Story yang sedang bersiap melelapkan mata malam ini. Mari kita ikuti kisah penuh kelucuan dan kecerdikan dari seorang tokoh yang tak pernah kehabisan akal, yaitu Abu Nawas. Cerita kali ini berjudul Menjual Sumur Tanpa Air, sebuah kisah yang tak hanya mengundang tawa, tapi juga syarat makna. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasananya. Udara sejuk berhembus melalui jendela besar istana, membuat suasana terasa tentram. Namun ketentraman itu mendadak terusik oleh kedatangan seorang saudagar kaya yang wajahnya tampak gusar. Saudagar itu menunduk hormat lalu menyampaikan keluhannya. "Paduka Raja, hamba telah ditipu oleh Abu Nawas," serunya penuh emosi. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan menoleh, termasuk sang raja. Raja mengangkat alis seolah tak percaya. Bagaimana mungkin seorang rakyat sederhana seperti Abu Nawas bisa menipu saudagar besar yang penuh pengalaman dalam berdagang? "Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi," ucap raja. Dengan penuh semangat, saudagar mulai berkisah. Ia mengatakan bahwa Abu Nawas telah menjual sebuah sumur di belakang rumahnya. Awalnya ia merasa beruntung karena mendapatkan harga yang murah untuk sebuah sumur yang letaknya strategis. Namun ternyata sumur itu tidak memiliki air sama sekali. "Jadi yang Paduka tahu, hamba hanya mendapatkan lubang kosong yang tidak berguna." Saudagar itu bersuara semakin keras. Ia meyakinkan semua orang bahwa dirinya benar-benar dirugikan. Raja menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Apakah kau yakin Abu Nawas menipumu? Atau mungkin justru engkau yang terlalu cepat mengambil keputusan?" tanya raja dengan nada penuh teka-teki. Ucapan itu membuat saudagar terdiam sejenak. Tapi kemudian ia menggeleng keras. "Tidak, Paduka, hamba benar-benar ditipu. Mohon keadilan agar Abu Nawas dihukum." Semua mata kini tertuju pada raja. Suasana menjadi tegang. Para pengawal dan pejabat istana berbisik-bisik, penasaran bagaimana kelanjutan masalah ini. Sementara itu, seorang utusan segera dipanggil untuk menjemput Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Pakaiannya sederhana, namun tatapannya penuh percaya diri. Ia memberi salam kepada raja, lalu berdiri dengan sikap hormat. Raja segera menjelaskan persoalan yang dibawa oleh saudagar kaya tersebut. "Abu Nawas, benarkah engkau menjual sumur tanpa air kepada orang ini?" Suara raja terdengar tegas. Semua orang menahan nafas, menunggu jawaban Abu Nawas. Namun bukannya panik, ia justru tersenyum tipis. Dengan nada ringan, ia berkata, "Ampun Paduka Raja, izinkan hamba menjawab, tapi hamba harap semua orang di ruangan ini benar-benar mendengarkan karena jawabannya akan sangat mengejutkan." Suasana seketika berubah hening. Bahkan saudagar yang tadi marah besar kini ikut terpaku. Apa sebenarnya yang akan dikatakan Abu Nawas? Benarkah ia menipu atau justru ada akal cerdik di balik tindakannya? Sahabat Glory Story, apakah kalian juga penasaran dengan jawaban Abu Nawas yang bisa membalik keadaan? Jangan kemana-mana, karena jawaban itu akan membuka pintu menuju kisah penuh kelucuan dan kecerdikan di bab berikutnya. Raja mulai turun tangan. Hari itu, suasana di istana Baghdad sangat riuh. Para bangsawan, pejabat, hingga rakyat kecil berbondong-bondong datang ke balairung kerajaan untuk menyaksikan sidang besar. Nama Abu Nawas telah menjadi perbincangan sejak kabar jual beli sumur itu merebak ke seluruh negeri. Banyak yang penasaran, bagaimana mungkin seorang cerdik seperti dirinya bisa terjerat perkara yang terlihat jelas merugikan orang lain. Raja Harun al-Rasyid dengan jubah kebesarannya duduk megah di singgasana berlapis emas. Sorot matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Begitu pandangan itu berhenti pada Abu Nawas,
Semua orang menahan napas. Mereka tahu, bila raja sudah turun tangan, tak ada satupun yang bisa main-main dengan hukum. Orang kaya pemilik tanah yang bernama Saud melangkah ke depan dengan penuh percaya diri. Dengan suara lantang, ia mengadukan bahwa Abu Nawas telah menipunya. Menurut Saud, sumur yang ia beli ternyata hanya sebuah lubang kosong tanpa air sedikit pun. Ia menuntut ganti rugi besar atau hukuman berat bagi si cerdik yang terkenal suka mengakali siapa saja. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun ia hanya tersenyum tenang, seakan-akan masalah sebesar itu hanyalah persoalan kecil belaka. Sikapnya yang santai membuat sebagian orang berbisik-bisik. Ada yang yakin ia pasti punya jawaban licik. Ada pula yang menduga kali ini Abu Nawas akan kalah. Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ruangan hening. Suaranya menggelegar memenuhi istana, menanyakan kepada Abu Nawas, apakah benar ia menjual sumur kosong tanpa air? Pertanyaan itu membuat suasana semakin tegang. Udara seakan berhenti bergerak. Semua menunggu jawaban yang akan keluar dari bibirnya. Dengan langkah perlahan, Abu Nawas maju mendekati singgasana. Ia menundukkan badan dengan hormat, lalu menatap raja dengan penuh keyakinan. Bibirnya melengkung, bukan karena sombong, melainkan karena ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya, meski tampak berlawanan dengan akal sehat banyak orang. Ia mulai berbicara dengan suara tenang, menjelaskan bahwa yang ia jual hanyalah lubang sumurnya, bukan air di dalamnya. Air itu tetap milik pembeli, sebab ia tak pernah menjual sesuatu selain tanah dan lubang tempat air itu berada. Kata-katanya membuat sebagian hadirin terdiam lebih lama. Bahkan beberapa ulama yang hadir mulai mengangguk, seolah memahami logika yang dilontarkan Abu Nawas. Sebab memang benar, manusia tak punya kuasa atas air. Mereka hanya bisa memiliki tanah atau wadah tempat air itu muncul. Raja Harun al-Rasyid memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia menikmati perdebatan itu, karena Abu Nawas selalu berhasil menghadirkan logika tak terduga yang membuat semua orang berpikir. Namun raja belum mengambil keputusan. Baginda ingin menguji lebih jauh, apakah Abu Nawas hanya pandai berkelit atau benar-benar punya alasan yang kuat. Saud, yang merasa terpojok, semakin geram. Ia mendesak raja agar segera memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Namun raja justru berkata bahwa perkara ini belum selesai. Baginda memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Abu Nawas membuktikan ucapannya dengan cara yang lebih konkret. Ketika keputusan itu diumumkan, kerumunan bergemuruh. Sebagian merasa Abu Nawas akan segera jatuh dalam perangkap, sebagian lain justru makin penasaran akan kelicikan berikutnya. Mereka tahu kisah ini belum mencapai puncaknya, dan Abu Nawas pasti akan menampilkan kecerdikan baru yang lebih mengejutkan. Abu Nawas sendiri tetap berdiri dengan wajah tenang, meski semua orang menanti kejatuhannya. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan jawaban yang tak hanya akan membungkam Saud, tetapi juga membuat raja kagum sekaligus terhibur. Pertanyaannya, akankah ia berhasil kali ini? Dan malam itu, di seluruh Baghdad, orang-orang membicarakan sidang siang tadi. Dari pasar, kedai hingga sudut-sudut gang kecil, semua penasaran dengan langkah selanjutnya Abu Nawas. Seolah seluruh kota menunggu pertunjukan akal cerdas yang akan menentukan apakah ia benar-benar bisa selamat atau harus menerima hukuman. Satu hal yang pasti, kejutan besar sedang menanti di balik jawaban Abu Nawas yang belum sepenuhnya ia ungkapkan. Pertanyaannya, bagaimana caranya ia akan membalik keadaan yang tampak begitu mustahil?
Abu Nawas dan kesepakatan yang mengejutkan. Pagi hari yang cerah menyinari kota Baghdad. Abu Nawas duduk santai di teras rumah kecilnya sambil menyeruput teh hangat. Namun pikirannya masih tertuju pada si saudagar kaya yang terus berambisi membeli sumurnya. Bagi Abu Nawas, persoalan ini bukan hanya tentang sumur, melainkan soal keserakahan yang perlu diberi pelajaran. Ia yakin, bila hanya dibiarkan, saudagar itu akan semakin congkak dan meremehkan orang lain. Tak lama kemudian, suara langkah kuda berhenti di depan rumahnya. Benar saja, saudagar yang kemarin datang kini hadir kembali. Wajahnya terlihat lebih serius. Dengan nada sedikit menekan, ia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk sumur tersebut. Abu Nawas tersenyum samar, menerima kehadirannya dengan sikap ramah. Namun dalam hatinya, ia sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih cerdik daripada yang diperkirakan siapapun. Saudagar itu berbicara panjang lebar, memuji sumur yang ia nilai sangat berharga. Katanya, posisi sumur strategis karena berada dekat pasar, sehingga akan banyak orang datang membeli air darinya. Abu Nawas hanya menunduk, sesekali mengangguk, seolah-olah menyetujui semua perkataan yang dilontarkan. Ia tahu, semakin dibiarkan, saudagar itu akan terjerat oleh nafsu angkuhnya sendiri. Sambil menatap wajah tamunya, Abu Nawas berucap dengan tenang, "Baiklah, aku akan menjual sumur itu, tetapi ada syarat yang harus kau terima." Saudagar langsung menegakkan tubuhnya, penasaran mendengar lanjutan kata-kata itu. Abu Nawas melanjutkan, "Kau boleh membeli sumurnya, tetapi tidak dengan airnya." Seketika wajah saudagar itu berubah. Ia mengerutkan dahi, mencoba memahami maksud dari kalimat Abu Nawas yang terdengar janggal. "Bagaimana bisa sumur dijual tanpa airnya?" tanyanya dengan nada tinggi. Abu Nawas tetap tenang, menjelaskan bahwa air di dalam sumur masih menjadi miliknya, sementara lubang serta tembok sumur boleh menjadi hak pembeli. Perdebatan pun terjadi. Saudagar marah besar, merasa dipermainkan. Namun Abu Nawas dengan lihai memutar kata, menyebut bahwa tawarannya sah karena yang ia jual hanyalah bangunan sumurnya, bukan isi di dalamnya. Ia bahkan menambahkan, bila saudagar ingin menggunakan air itu, maka harus menyewa dari dirinya. Mendengar penjelasan itu, saudagar yang keras kepala malah semakin bernafsu. Ia merasa dengan kekayaan yang dimiliki, aturan seperti itu bisa diakali. "Baik, aku setuju," ucapnya dengan nada menantang. Baginya yang penting adalah memiliki sumur itu, sebab ia bisa memanfaatkannya dengan cara apapun. Abu Nawas berpura-pura terkejut mendengar kesediaan saudagar tersebut. Ia mengangguk perlahan, lalu membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh saksi. Semua tertuang jelas, sumur menjadi milik saudagar, tetapi air tetap hak Abu Nawas. Orang-orang yang menyaksikan perjanjian itu tersenyum heran. Ada pula yang menggelengkan kepala, merasa ada keanehan dalam jual beli itu. Hari berganti, sumur sudah resmi berpindah tangan. Saudagar dengan bangga memamerkan kepemilikan barunya kepada warga. Namun kebanggaannya tidak berlangsung lama. Saat ia ingin menimba air, Abu Nawas muncul dan melarangnya. "Ingat perjanjian kita, kau hanya membeli sumurnya, bukan airnya," ucap Abu Nawas dengan nada datar. Saudagar tentu tidak terima. Ia berteriak, menuntut haknya sebagai pemilik. Abu Nawas tak bergeming. Ia bahkan menambahkan, bila saudagar ingin menimba air, ia harus membayar sewa setiap kali menurunkan timba. Peraturan baru ini membuat saudagar kalap, tetapi karena terikat kesepakatan, ia tidak bisa berbuat banyak. Kabar aneh itu cepat menyebar ke seluruh kota. Banyak orang terpingkal-pingkal mendengarnya. Mereka merasa ini adalah hukuman paling adil bagi saudagar tamak yang terlalu bernafsu. Ada pula yang kagum pada kecerdikan Abu Nawas dalam membalik keadaan. Hari-hari berikutnya, saudagar merasa semakin terhempit. Ia menyesali keputusannya, tetapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mengaku salah. Ia pun mencari cara lain agar bisa membatalkan perjanjian yang merugikan dirinya. Ia yakin hanya dengan menghadap langsung kepada Raja Harun al-Rasyid, masalah ini bisa diselesaikan. Dengan wajah muram, saudagar pergi ke istana. Ia menyusun kata-kata agar terdengar sebagai pihak yang teraniaya.
Dalam pikirannya, Abu Nawas akan segera jatuh di hadapan hukum kerajaan. Ia tidak menyangka justru rencana liciknya akan berbalik melawan dirinya sendiri. Di istana, suasana megah menyambut kedatangannya. Raja yang bijaksana duduk di singgasana emas mendengarkan keluhan saudagar yang menceritakan panjang lebar tentang penipuan Abu Nawas. Raja hanya mengangguk, lalu memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas hadir ke istana. Mendengar panggilan itu, Abu Nawas tetap tenang. Ia datang dengan langkah mantap, wajahnya penuh keyakinan. Baginya ini bukan akhir, melainkan babak baru dari permainan cerdas yang sudah ia rancang sejak awal. Dan disinilah titik paling menegangkan menanti. Bagaimana Abu Nawas menjawab tuduhan di hadapan raja? Apakah kepandaiannya akan kembali menyelamatkannya, atau kali ini justru membawanya ke dalam jeratan maut yang tak bisa dielakkan? Semua akan terungkap di bab selanjutnya yang lebih mengejutkan. Apakah Anda penasaran bagaimana Abu Nawas menghadapi raja dengan caranya yang jenaka namun cerdas? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini karena rahasia besar Abu Nawas baru saja terbuka. Ketika raja turun tangan, riuh pasar yang sempat gaduh karena tipu daya si saudagar serakah akhirnya sampai juga ke telinga penguasa negeri. Raja yang dikenal arif itu merasa harus campur tangan sebelum fitnah semakin meluas. Kabar yang dibawa oleh para pengawal membuat dahi baginda berkerut. Beliau tidak menyangka hanya gara-gara sebidang sumur kering, rakyat bisa dibuat resah oleh pertengkaran dua orang. Hari itu di balairung istana yang megah, raja duduk di singgasananya sambil menunggu pihak-pihak yang berselisih. Abu Nawas dipanggil bersama saudagar untuk memberikan penjelasan. Semua mata tertuju pada keduanya, menanti apa yang akan terjadi. Rakyat yang diizinkan hadir pun memenuhi ruangan. Sebagian berbisik-bisik, penuh rasa ingin tahu. Saudagar kaya melangkah dengan wajah penuh percaya diri. Dengan suara lantang, ia melapor pada raja. Mengaku ditipu karena sumur yang ia beli ternyata tak berisi air. Tangannya menunjuk tajam ke arah Abu Nawas, seolah ingin memastikan semua orang memandang lelaki sederhana itu sebagai penjahat. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Senyum tipis tersungging di bibirnya, menandakan ia sudah menyiapkan sesuatu. Ia menunduk hormat pada raja, lalu menanti giliran berbicara. Sikapnya yang kalem justru menimbulkan rasa penasaran besar di hati hadirin. Mereka bertanya-tanya apa yang akan ia katakan di hadapan penguasa seadil itu. Raja kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberi kesempatan menjawab. Dengan suara pelan namun jelas, Abu mulai berbicara. Ia tidak membela diri secara terburu-buru, melainkan menyampaikan logika sederhana yang membuat banyak orang mengangguk. "Tuanku," ujarnya, "saya menjual sumur, bukan air di dalamnya. Jika air itu tetap saya miliki, tentu saya tidak bersalah." Suasana pun mendadak berubah. Orang-orang mulai berbisik lebih ramai. Beberapa dari mereka bahkan menahan tawa mendengar cara berpikir Abu Nawas yang unik. Saudagar yang tadinya tampak angkuh mulai kehilangan ketegasan di wajahnya. Ia tidak menyangka jawaban itu akan terdengar sekuat itu di telinga raja. Baginda yang bijak mencoba menimbang perkataan keduanya. Raja lalu menatap saudagar dengan tatapan tajam, meminta klarifikasi. "Apakah benar engkau hanya membeli sumur, bukan isinya?" Pertanyaan itu bagai petir menyambar telinga si saudagar. Ia mulai gelisah karena tak bisa menyangkal perjanjian awal yang disaksikan banyak orang. Rakyat yang hadir semakin bersemangat. Mereka merasa Abu Nawas akan kembali memenangkan perkara yang awalnya tampak sulit. Bahkan beberapa pejabat istana yang tadinya meremehkan, kini saling pandang penuh takjub. Cara berpikir Abu sungguh di luar dugaan, namun tetap tak bisa terbantahkan. Saudagar mencoba membalik keadaan dengan alasan lain. Katanya, tidak masuk akal seseorang membeli sumur kering. Ia mendesak raja agar tetap menganggapnya sebagai korban. Tetapi sebelum kalimatnya selesai, Abu kembali menambahkan argumen yang membuat semua terdiam. "Jika engkau tahu sumur itu kering, mengapa tetap membeli? Bukankah berarti engkau hanya menginginkan tempatnya, bukan airnya?" ucap Abu dengan nada sopan.
Pertanyaan itu menyudutkan si saudagar semakin dalam, dan tawa kecil mulai terdengar dari kerumunan rakyat. Raja yang sedari tadi memperhatikan mulai tersenyum. Beliau paham siapa sebenarnya yang bermain licik. Perkara ini bagi sang raja bukan sekadar masalah sumur, melainkan bukti keangkuhan seorang kaya yang ingin memperdaya orang sederhana. Baginda merasa perlu memberikan keputusan yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Keheningan memenuhi ruangan istana. Saudagar tampak semakin gelisah, wajahnya memerah karena malu. Sementara itu, Abu tetap berdiri tegap, menunggu keadilan ditegakkan. Dalam hati, ia tahu saatnya kemenangan berpihak padanya, meski jalan yang ditempuh begitu berliku-liku. Sahabat Glory Story, jangan kemana-mana ya, karena kisah cerdik Abu Nawas ini akan sampai pada puncak yang tak kalah mengejutkan di bab berikutnya. Penutup yang mengguncang istana. Istana Baghdad hari itu dipenuhi suara riuh rendah para menteri, penasehat, dan bangsawan yang ingin mengetahui akhir dari perkara Abu Nawas. Raja duduk di singgasana dengan wajah muram, menatap Abu Nawas yang berdiri dengan penuh percaya diri di tengah ruang pertemuan. Para penjaga memegang tombak mereka dengan erat, seolah menunggu perintah jika keadaan berubah tegang. Pedagang yang sebelumnya merasa dirugikan oleh Abu Nawas, kini tampak gelisah. Wajahnya pucat, keringat menetes dari pelipis dan matanya terus melirik ke arah raja. Ia menyadari bahwa kata-kata Abu Nawas mulai membuat semua orang berpikir ulang. Ia mencoba mencari alasan lain untuk menjeratnya, namun lidahnya keluh. "Wahai Abu Nawas," ucap raja dengan suara dalam yang menggema di seluruh ruangan. "Engkau sudah membuat istana ini gaduh dengan akal-akalmu. Jelaskan sekali lagi dengan lugas, bagaimana engkau bisa berani menjual sumur yang tidak berisi air?" Abu Nawas menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum tipis. "Tuanku yang bijaksana, saya hanya menjual tanah berupa sumur. Adapun air di dalamnya tetap milik Sang Pencipta, dan siapapun tidak boleh menguasainya. Jika pedagang ini membeli airnya, berarti ia membeli sesuatu yang bukan hak saya. Maka bagaimana mungkin saya dianggap menipu?" Kata-kata itu mengalir begitu tajam, membuat ruangan mendadak sunyi. Para pejabat yang awalnya mendukung pedagang, kini mulai berbisik memuji kepandaian Abu Nawas. Bahkan sebagian tertawa kecil menyadari betapa logis alasan itu. Raja mengerutkan alis, berusaha menemukan celah. Namun, semakin ia mencoba, semakin jelas bahwa Abu Nawas berada di atas angin. Ia bukan hanya pandai berkata-kata, melainkan mampu membalikkan keadaan dengan cerdas. Pedagang semakin gelisah, lalu mencoba menyelah. Tapi tuanku, jika air bukan bagian dari sumur, bagaimana mungkin saya bisa menggunakannya? Bukankah tanpa air, sumur itu tak berguna?" Abu Nawas menoleh ke arahnya dengan tatapan tenang. "Benar, sumur tanpa air hanyalah lubang. Namun bukankah engkau membeli lubang itu? Bukankah engkau sendiri yang ingin memilikinya meski aku sudah mengingatkan sejak awal bahwa air tidak termasuk?" Tawa meledak dari beberapa menteri. Raja yang berusaha menahan senyum akhirnya tak kuasa menutup mulutnya. Suasana istana yang tegang berubah menjadi hangat, seakan beban berat diangkat dari ruangan tersebut. Akhirnya, raja mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua orang diam. "Abu Nawas," katanya dengan nada yang kini terdengar lebih lunak, "sekali lagi engkau membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan tipu daya. Aku putuskan engkau tidak bersalah. Bahkan pedagang yang mencoba menjebakmu justru akan aku beri hukuman atas upayanya mencemarkan nama baik." Pedagang itu langsung terperangah. Ia mencoba memohon ampun, namun suara rakyat yang berada di luar istana terdengar bersorak memuji keputusan raja. Nama Abu Nawas kembali dieluk-elukan menjadi lambang kecerdikan dan kebijaksanaan. Abu Nawas hanya tersenyum, menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Tuanku yang mulia, saya hanya berusaha menjaga keadilan. Semoga negeri ini selalu berada dalam naungan kebijaksanaan Baginda." Raja mengangguk, lalu memberikan hadiah berupa sejumlah emas kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan. Bukan karena ia membutuhkan harta, melainkan sebagai bukti bahwa kebijaksanaan lebih tinggi nilainya daripada tipu daya. Hari itu, Baghdad kembali damai. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil menjual sumur tanpa air menyebar dari mulut ke mulut, menjadi kisah yang terus diceritakan turun-temurun. Setiap orang yang mendengarnya belajar bahwa kecerdikan dapat menjadi senjata paling ampuh untuk melawan kezaliman.
Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia tahu bahwa bukan kekayaan yang membuat hidup berharga, melainkan kemampuan menjaga kehormatan dan menegakkan kebenaran dengan akal yang tajam.